Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan kita pada pagi ini, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini merupakan bagian dari narasi perjalanan Paulus ke Roma sebagai tahanan. Ia sedang dibawa bersama tawanan lainnya oleh tentara Romawi dengan kapal. Namun, dalam perjalanan, mereka menghadapi badai hebat di Laut Tengah. Kapal tertepa angin badai. Angin sangat kencang, sehingga mereka kehilangan kendali atas kapal. Pilihan satu-satunya, mereka membiarkan kapal mengikuti arah angin dan ombak. Ini adalah tindakan bertahan hidup, karena upaya melawan arus justru bisa menghancurkan kapal. Bahkan dalam bahasa Yunani asli memberi kesan pasif. Mereka membiarkan diri terbawa. Ini menyoroti keputusasaan manusia menghadapi kekuatan alam. Keadaan ini menunjukkan ketidakberdayaan manusia diperhadapkan dengan kuasa Tuhan. Ayat ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia menghadapi alam ini dan menjadi kontras dengan pemeliharaan Tuhan yang tetap bekerja meski manusia tidak berdaya. Walaupun kapal tidak bisa dikendalikan, Tuhan tetap menyertai Paulus dan rombongan. Ayat ini membuka jalan bagi penyataan malaikat Tuhan yang meneguhkan bahwa Paulus dan semua orang di kapal akan selamat. Ini merupakan simbolisme badai dalam kehidupan Kristen. Secara spiritual, badai ini bisa dilihat sebagai gambaran penderitaan atau ujian, dan respon orang percaya adalah berserah kepada Tuhan, bukan panik atau melawan dengan kekuatan sendiri. Saudara yang terkasih, kadang dalam hidup ini, kemudi kita lepas, kita kehilangan kontrol atas situasi. Kesehatan tiba-tiba menurun, pekerjaan yang stabil tiba-tiba hilang, hubungan yang dulunya baik menjadi renggang, harapan seolah tenggelam di tengah badai hidup. Seperti para pelaut di kapal, begitu juga Paulus. Kita pun bisa merasa tak berdaya dan mungkin berpikir bahwa segalanya akan berakhir buruk. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Poin penting dari kisah ini, ketika manusia tidak bisa mengendalikan, Tuhan tetap bisa. Di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk meyakinkan Paulus bahwa tidak seorang pun akan binasa. Iman diuji saat badai datang, bukan saat cuaca tenang. Kapal hanyut, tapi iman Paulus tetap teguh. Dia bahkan menguatkan orang lain di tengah krisis. Kadang Tuhan izinkan kita melepaskan kemudi supaya kita belajar percaya. Tuhan tidak selalu
menghindarkan kita dari badai, tapi Dia selalu menyertai kita di dalamnya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan situasi, jangan panik. Doakan. Izinkan Tuhan mengambil alih dan percayalah pada penyertaan-Nya. Jadilah seperti Paulus dalam kapal kehidupan kita. Tetap tenang, tetap percaya, dan menguatkan orang lain di sekitar kita. Jangan menilai kasih Tuhan dari keadaan kapal kita, tapi dari janji-Nya yang tidak berubah. Hari ini, jika kita merasa hidup kita seperti kapal yang hanyut di tengah badai, ingatlah, Tuhan lebih besar dari badai itu. Kadang kita harus melepaskan kemudi agar Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya pengemudi sejati. Kita mungkin hanyut oleh angin, tapi kita tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa sekalipun hidup kami seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, Engkau tetap memegang kendali. Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami ingin mengendalikan segalanya sendiri. Kami mudah panik ketika rencana kami tidak berjalan sesuai harapan. Tapi hari ini kami belajar bahwa saat kami tidak bisa lagi mengarahkan hidup kami, Engkau tidak pernah kehilangan arah. Berikan kami iman seperti Paulus, iman yang tetap teguh di tengah gelombang, dan hati yang tetap menguatkan sesama meski kami sendiri sedang diuji. Hari ini kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ambillah kemudi Tuhan, bawalah kami ke tujuan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.